Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Fikria, NIM C14190088. Di sini ingin mereview beberapa praktikum mata kuliah fisiologi reproduksi organisme akuatik dalam video kali ini. Selamat menyaksikan. Untuk praktikum yang pertama ialah membahas mengenai ciri seksual primer dan sekunder organisme akuatik, di mana organ reproduksi secara umum dapat diklasifikasikan sebagai testis pada pejantan dan ovarium pada betina. Ciri seksual primer adalah ciri seksual yang berhubungan langsung dengan proses reproduksi seperti organ dan hormon reproduksi yang akan menghasilkan sel kelamin. Sedangkan ciri seksual sekunder adalah ciri seksual yang dapat ditandai dengan melihat langsung secara fisik untuk membedakan jantan atau betina. Hal ini dapat disebut dengan dimorfisme. Terlihat pada video yang ditampilkan bahwa ikan tersebut merupakan ikan mas jantan. Hal ini diketahui karena terlihat adanya lubang genital yang jika di stripping akan mengeluarkan sperma. Hal tersebut merupakan salah satu ciri seksual dari ikan mas jantan. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai organ reproduksi. Organ reproduksi pada organisme akan tumbuh dan berkembang seiring dengan pertambahan usia organisme itu sendiri. Semakin tua atau dewasa organisme tersebut, maka tingkat kematangan organ reproduksinya juga akan semakin tinggi. Nah, untuk mencari di mana organ reproduksi dari suatu organisme, maka diperlukan adanya pembedahan. Setelah dibedah, maka dapat diketahui yang mana sih organ reproduksi dari ikan mas. Nah, kalau ikan mas jantan, organ reproduksinya ialah sepasang testis. Baik, selanjutnya ialah membahas mengenai perkembangan gonad. Perkembangan gonad merupakan salah satu proses fisiologi penting dalam reproduksi ikan. Pada ikan vertebrata, perkembangan gonad tersebut diatur oleh hipotalamus hipofisis gonad atau HPG. Dan terlihat gambar di samping merupakan gonad dari ikan mas yang berada pada tingkat kematangan gonad 4. Hal ini ditandai oleh gonad nampak jelas dan semakin kejal dan adanya gerigi. Selanjutnya ada diameter telur dan fekunditas. Kali ini karena ikan yang kita amati jantan semua, termasuk ikan mas, maka saya akan menjelaskan fekunditas, di mana fekunditas dapat didefinisikan sebagai jumlah telur yang dihasilkan oleh betina. Kemudian gonad yang semakin matang dapat untuk memprediksikan jumlah telur yang akan dihasilkan. Perhitungan fekunditas dapat menggunakan formula bobot gonad dibagi dengan bobot sampel, kemudian dikalikan oleh jumlah telur dari bobot tersebut. Selanjutnya ialah pembahasan mengenai HSI dan GSI. Hasil perbandingan bobot gonad terhadap bobot tubuh disebut sebagai gonadosomatic index atau GSI, di mana gonadosomatic index ini merupakan indikator perkembangan seksual dan siklus organisme akuatik. Semakin tinggi presentasenya, maka semakin matang pula gonadnya. Sedangkan HSI merupakan hepatosomatic index, di mana HS ini adalah gambaran dari hepatopankreas. Nilai hepatosomatic index dapat digunakan untuk mengamati perkembangan oosit atau dalam proses vitellogenesis. Nilai HSI berbanding terbalik dengan perkembangan ovari induk. Semakin kecil nilai HSI, maka perkembangan ovari akan semakin tinggi. Nah, perhitungan HSI dilakukan berdasarkan bobot hati menggunakan formula HSI sama dengan bobot hati dibagi dengan bobot tubuh dikali dengan 100. Sedangkan GSI menggunakan bobot gonad dibagi dengan bobot tubuh dikali dengan 100. Nah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan bobot gonad sebesar 13 gram, kemudian bobot hati sebesar 0,69 gram, dan bobot tubuh
ikan mas yakni 237 gram. Dan jika dihitung HSI-nya maka 0,69 gram, di mana hal tersebut ialah bobot hati dibagi dengan bobot tubuh 237 kemudian dikali 100 maka didapatkan hasil 0,3%, sedangkan GSI-nya 5,5%. Baik, selanjutnya ialah induksi hormon dan hipofisasi. Induksi hormon dapat dilakukan dalam manipulasi pematangan gonad. Salah satu hormon yang dapat digunakan dalam manipulasi hormonal adalah pregnant male serum gonadotropin atau PMSG. Hormon komersial yang dapat digunakan dalam proses manipulasi ini dapat menggunakan hormon oocyte development atau yang biasa dikenal dengan OODEV. Nah, OODEV ini mengandung PMSG dan antidopamin, di mana PMSG ini berfungsi sebagai hormon perangsang dan antidopamin berperan sebagai neurotransmitter yang memblok aktivitas reseptor dopamin. Kemudian, hipofisasi merupakan metode pembiakan ikan secara buatan dengan cara menyuntikkan suspensi kelenjar hipofisa kepada ikan target. Penyuntikan hormon dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni intravena yang penyuntikannya dilakukan pada pembuluh vena, intramuskular yang penyuntikannya dilakukan pada otot daging, kemudian ada intrakranial yang penyuntikannya dilakukan pada rongga otak, dan yang terakhir ada intraperitoneal yang penyuntikannya dilakukan pada rongga perut. Nah, berdasarkan praktikum ikan emas, penyuntikan hipofisasinya dilakukan secara intraperitoneal, yakni pada rongga perut. Dapat dilihat pada video tersebut. Baik, untuk praktikum selanjutnya ialah rekayasa kelamin atau sex reversal. Nah, sex reversal ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ikan yang bersifat monoseks, atau dapat juga didefinisikan sebagai teknik untuk membalikkan arah perkembangan jenis kelamin dari jantan ke betina maupun sebaliknya. Nah, salah satu metode yang digunakan dalam sex reversal ialah maskulinisasi. Selain itu, sex reversal dapat dimanfaatkan sebagai teknik dalam pemurnian ras ikan dengan cara genogenesis, di mana semua produknya ialah betina. Nah, dalam praktikum yang membahas materi ini, pertama-tama kita menyiapkan wadah, kemudian melarutkan hormon MT ke 70% etanol. Setelah membuat larutan tersebut, benih ikan nila dimasukkan ke dalam larutan dan ditunggu selama 24 jam. Setelah dilakukan tahap tersebut, kemudian benih ikan dibedah dan dikeluarkan gonadnya. Kemudian gonadnya itu ditaruh ke kaca preparat dan dicacah secara halus. Setelah dicacah, kemudian diberi pewarna karmin sebanyak 1 hingga 2 tetes menyesuaikan. Setelah diberi pewarna, kemudian ditutup oleh cover glass. Setelah itu dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Nah, didapatkan hasil seperti gambar, yakni diketahui bahwa gamet dari ikan yang diamati ialah gamet jantan. Selanjutnya merupakan pembahasan mengenai bioassay, di mana bioassay ini dapat didefinisikan sebagai metode untuk memperkirakan potensi zat dengan mengamati kondisi farmakologisnya. Metode ini dapat digunakan untuk mengindikasi keberadaan hormon yang dapat mempengaruhi kematangan gonad. Dan untuk mendeteksi keberadaan hormon dapat menggunakan metode yang cepat, sensitif, dan spesifik, yaitu Enzyme Linked Immunosorbent Assay atau ELISA. Nah, prinsip dasar ELISA ini dapat digunakan secara kompetitif langsung, di mana hormon tiroksin yang terdapat pada contoh yang diperiksa akan berkompetisi dengan antibodi yang berada dalam mikroplat. Dan materi yang terakhir ialah pengawetan gamet. Salah satu bentuk pengawetan gamet ialah preservasi sperma, di mana preservasi sperma ini adalah kegiatan penyimpanan sperma dalam kurun waktu tertentu. Beberapa keuntungan dari preservasi sperma antara lain adalah memungkinkan terjadinya sinkronisasi ketersediaan gamet jantan, kemudian ada memudahkan transportasi gamet, dan konservasi keanekaragaman hayati.
Keberhasilan proses preservasi ini ditentukan oleh kualitas bahan ekstender fisiologis yang digunakan selama preservasi. Semakin encer larutan fisiologis, maka konsentrasi spermatozoa juga akan semakin rendah, serta warnanya juga akan semakin pucat. Nah, bahan pengencer, rasio pengenceran, dan bahan pelindung, kemudian ada laju pembekuan, laju pencairan, itu merupakan beberapa faktor penentu dari keberhasilan preservasi sperma. Larutan fisiologis ini juga berfungsi untuk mempertahankan spermatozoa agar dapat hidup lebih lama, sehingga motilitas dan viabilitas sperma dapat bertahan lebih lama setelah keluar dari testis. Kemudian berikut ialah daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.